Bab 121, Niat Monica. Tidak akan dibiarkan begitu saja laki-laki yang berani-beraninya mengakhiri telepon darinya itu. Monica adalah wanita yang selalu dipuja, para lelaki yang selalu merayunya tak terhitung jumlahnya. Sebelum mengenal Gilson, dia selalu menolak beberapa pria yang mengejarnya, bahkan kalaupun dia menginginkan menghubungi siapapun di antara mereka, khawatirnya justru malah memberikan kesenangan yang tinggi bagi pria tersebut. Hanya Gilson yang berani menolaknya. Dia geram, dan mencarinya ke kamar Gilson meminta penjelasan. Kamar Gilson gelap, lampu rumah mati. Begitu dia berjalan menuju ruang baca, dia melihat Gilson tengah berbaring di atas ranjang lengkap dengan selimut. Gilson, memangnya kamu tidak ingin menjelaskan apapun? Monica sangat marah, menuding dan Gilson yang tetap berbaring. Sini. Kemudian, Gilson tidak lagi menghiraukan perkataannya, berabring tanpa suara, seperti ada sesuatu yang ingin tersampaikan. Dia terkejut, mendekat ke arah Gilson. Gilson merogoh tangannya, menariknya ke rangkulan di atas ranjang. Belum menunggunya berbicara apapun, Gilson segera memeluknya, perlahan mencium bibirnya. Apa? Dicium Gilson, sesaat Monica tercengang. Dia melotot, melihat Gilson dengan tatapan kosong. Gilson berbeda tidak seperti biasa, dia terus melanjutkan mencium mesra bibirnya, kedua tangannya meraba tubuh Monica. Gilson seperti sedang mabuk, sekujur tubuhnya dipenuhi aroma bir. Dia perlahan-lahan mencium Monica, tangannya merasakan keindahan stur tubuh Monica. Sampai akhirnya Gilson merangkak menekan tubuh Monica. Semua ini terjadi begitu cepat, Monica bahkan tidak pernah membayangkan. Monica ingin menolak perlakuan Gilson, menjatuhkan sebuah tamparan di wajah bajingan ini, tapi mereka sudah menikah, pun dengan dirinya yang memiliki rasa suka dengan Gilson, selain itu juga telah dimanfaatkan banyak oleh Gilson. Monica tak mampu berpikir lagi, tubuhnya tak mampu bergejolak atas perlakuan Gilson. Gilson begitu halus memperlakukan dirinya, tubuhnya yang penuh dengan aroma bir manja, karena itulah Monica terhanyut dalam aromanya. Beberapa menit setelah itu, saat Gilson ingin melakukan hubungan yang lebih dari ini, Monica tiba-tiba tersadar. Dia menahan tangan Gilson, berusaha terus menggigit keras, menolak Gilson, kamu tidak boleh. Kenapa? Tidak apa-apa, pokoknya tidak boleh. Monica memanfaatkan keadaan Gilson saat tercengang, Monica mendorongnya, dan pergi meninggalkan ruang baca Gilson. Malam ini, Gilson memang sedikit mabuk, dia menghadir pertemuan dengan para pebisnis di hotel tengah provinsi, juga dengan para wartawan minum beberapa gelas bis, walaupun stamina tubuhnya melebihi pria-pria pada umumnya, tapi untuk takaran minuman keras dirinya tidak cukup baik. Dia menyukai Monica, maka dari itu dia ingin memanfaatkan status dengan Monica kali ini. Dia bisa saja berlaku baik terhadap Monica, maka dari itu dia ingin berhubungan selayaknya suami istri pada umumnya. Kalau dia sedikit memaksa Monica melakukannya, maka Monica tidak akan bisa melawannya. Sesaat setelah Monica meninggalkan ruangan, kepalanya terasa berat, dirinya linglung tetap berbaring. Hari kedua. Baru saja dia kembali dari tengah ibu kota, setelah apa yang diperbuat kepada Monica saat di ruang baca, dia menyadari bahwa sikap Monica mulai sedikit berubah. Sekalipun mereka berdua tinggal dalam satu tempat, hubungan suami istri, tapi mereka nampak kurang harmonis. Saat di rumah memandang Monica, dia merasakan bahwa pandangan mata Monica sedang menghindar dari dirinya, bahkan seperti sedang menghindari kenyataan hubungan suami istri antara mereka. Dia ingin sekali mencari bahan pembicaraan sebagai pembuka obrolan dengan Monica, baru pertama kali ini dia mengejar wanita, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Monica semakin hambar, kedua bola matanya menatap tajam Monica yang pergi mengantar Angel ke sekolah. Sebelumnya, dia memang menginginkan hubungan baik dengan Monica, maka dari itu dia mencoba membujuk rayu Monica. Kemarin nyaris saja ia mendapatkannya, dia memperkirakan bahwa hubungannya dengan Monica akan berjalan mulu, siapa yang menyangka justru berbalikan dengan harapan, hubungan mereka semakin terlihat menjauh. Dia membatin ada apa dengan ini semua. Tidak hanya Monica, sejak dia kembali dari ibu kota provinsi, dia juga merasa sikap Navier sedikit berubah. Gadis polos ini beberapa kali melirik dengan tatapan sinis. Kekuasaan nona muda Kastil Tang tidak lagi diragukan, walaupun baru saja menjadi bak permaisuri, namun kekuatannya masih tetap berjiwa memberontak seperti dulu. Dirinya memiliki kekuatan tersembunyi, dan saat ini seperti sedang diawasi. Dia seperti memiliki rasa tak aman, Gilson khawatir Navier meniru gerakannya saat latihan kungfu. Kalau Susi, dia akan segera tiba. Dia sudah membuat janji dengan Susi melalui telepon, Susi menyampaikan bahwa dirinya akan datang terlambat.
Susi adalah adik sepupunya, merupakan putri Kaisar Zhao penguasa selatan dan utara. Kekayaan Kaisar Zhao sungguh sangat menakjubkan, bahkan beberapa harta karun dan seni bela dirinya tak terhingga. Seni bela diri Susi tidak diragukan, bahkan dapat bersaing dengan klan Yehenara. Hubungannya dengan Jilsen cukup baik, jika Susi dapat membantunya, dirinya pasti akan mendapatkan tingkat dewa. Nanti malam Susi ikut. Navier yang melihat Jilsen sedang berbincang dengan adik sepupunya, menatap aneh. Iya, Jilsen melihatnya, menatap lebih aneh. Dia selalu merasa, sejak kepulangannya dari ibu kota provinsi, entah bagaimana bisa sikap Monica dan Navier sedikit berubah. Dia tidak terlalu mempermasalahkan Navier. Tapi Monica, dia merasa hal ini harus dibicarakan. Sekitar pukul 4 sore, dia mengendari mobil pengangkut barang menuju sekolah Angel. Hubungan sosialnya dengan guru Angel di sekolah terbilang cukup baik. Saat beberapa anak sedang bermain seluncuran, dia memilih untuk menunggu Monica dan menemani Angel bermain seluncuran di halaman sekolah. Kira-kira 5 menit kemudian, Monica mengendarai mobil sedannya menuju sekolah TK ini. Hari ini moodnya lumayan baik, entah kenapa, justru saat melihat Jilsen, semua pandangannya berubah dingin. Bu Monica, bukankah Anda dan Bapak Jilsen adalah suami istri, tapi sepertinya kok terlihat kurang akur. Baru saja terlihat cerah, tapi begitu berjumpa kenapa terlihat judes, juga tidak pernah melihat kalian berdua menjemput Angel bersamaan. Guru di TK tersebut berhubungan baik dengan Jilsen, dia bisa menebak hubungannya dengan Monica seperti ada sedikit kejanggalan, maka dengan sengaja dirinya membuka candaan seperti itu di hadapan Jilsen dan Monica. Ah, tidak, senyum Monica tampak terpaksa. Kok kamu juga ke sini? Lagi-lagi dengan raut muka juteknya memandang Jilsen. Menunggumu. Jilsen yang mengenakan jas dengan duduk di bagian seluncuran, tersenyum ramah kepada Monica. Aku menjemput Angel pulang. Monica menggiring Angel pergi. Makan malam bersama yuk. Jilsen segera menahan Monica. Dia sendiri merasa bahwa dirinya dan Monica ada sesuatu kejanggalan, sepertinya kemarin dia sudah menganiayai Monica sehingga membuat Monica selalu menghindarinya, maka dari itu ia ingin menyelesaikan semua permasalahan ini. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya memilih rumah makan, Weston, yang berada tidak jauh dari rumahnya. Saat Angel sedang sibuk melahap kentang santapan untuknya, Jilsen menatap lamat Monica. Monica mengetahui bahwa Jilsen sengaja untuk membuat dirinya berbicara, tapi Monica memilih tetap diam tidak menghiraukannya. Bentuk wajah Monica yang oval, dengan paras yang cantik, kulit putih, selalu memancarkan raut muka yang jutek, bahkan ketika marah terlihat menggemaskan. Jilsen tak kuasa menahan tawa. Dia menganggap bahwa Monica masih terlihat seperti anak kecil, dia langsung saja merangkul tangannya, tersenyum padanya. Kenapa? Kemarin malam marah. Tidak, Monica sedikit memberontak ingin melepaskan tangan dari genggamannya. Lalu kenapa tidak menghiraukanku? Karena aku tidak meneleponmu. Atau karena aku kemarin terlalu berlaku seenaknya padamu? Tanya Jilsen. Monica tidak menjawab sedikit pun. Bukankah kemarin kamu juga menikmatinya? Jilsen kembali bertanya. Tutup mulutmu. Monica sambil lalu melirik ke arah Angel terlebih dahulu, kemudian pandangan matanya kembali judes. Dia tidak mengerti apa-apa. Jilsen tertawa. Sini kamu. Setelah Monica menimbang-nimbang, dia segera saja menarik Jilsen dan duduk tepat di tempat yang tidak ada tamunya. Tidak ada Angel. Monica menghela nafas lega, mengedipkan matanya perlahan seperti sedang ingin membenahi bahasan apa yang disampaikan. Saat Monica sudah siap untuk membicarakannya, barulah dia menghadap Jilsen dan berkata, Jilsen, lebih baik kita sudahi saja. Apa? Jilsen terkejut dan melotot. Fendi, semenjak kehilanganmu beberapa lampau, kamu selalu menyebut namamu sebagai Jilsen, dan aku pun terbiasa memanggilmu Jilsen. Ahli yang akan mewariskan beberapa teknik master, akan membuatmu menjadi seorang superstar. Saat ini kamu sudah berbakat, bukan hanya jurus sebi bela diri, tapi juga orang terkaya di kota Gambir. Sementara, Manu sudah menikahimu, tapi sebelum akhirnya kita memutuskan menikah, ingat bahwa kita masih mempunyai 3 perjanjian. Aku pernah memberitahumu, aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu meremehkanku. Tapi sekarang, kamu berubah, aku pun tidak tahu mengapa, semakin kamu seperti ini maka akan semakin larut. Sekali lagi aku tegaskan, aku tidak ingin kita seperti ini lagi. Aku tidak menyukaimu, bukan karena kamu mengecewakan atau keadaan ekonomi yang kurang, apalagi karena paras, melainkan karena aku memiliki prinsip persyaratan itu. Aku tidak menyukai pria yang lebih muda dariku. Tahun ini umurmu 22, bukan? Seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Sementara umurku 24 tahun, aku adalah seseorang yang sudah melewati masa pelatihan setahun dan bekerja setahun di kepolisian.
Aku pun tidak tahu kenapa, aku benar-benar tidak menyukai pria yang lebih muda dariku. Meski saat ini kamu sudah kaya dan berwibawa, tidak hanya ketampananmu saja, tapi kekuatanmu pun sudah dikenal banyak orang, kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih hebat dariku. Lebih baik kita putus saja, kamu tidak perlu pulang ke rumah lagi, aku tidak pantas untukmu. Banyak wanita tangguh di sekitarmu, Beatrice, Christina, Luna, mereka semua setara denganmu, sangat cocok. Aku akan membawa Angel pulang. Monica menatap Jilson memberikan senyumannya yang terpaksa, mukanya sedikit pucat, ia segera meninggalkan sofa meja makan tersebut. Sebenarnya, dia pun menyukai Jilson, tapi dirinya tidak bisa bersama dengan Jilson. Jilson masih sangat muda, pintar, seharusnya bisa mencari wanita yang lebih baik dari dirinya. Dia tidak mengetahui bahwa usia Jilson sebenarnya adalah 25 tahun. Aku sangat memenuhi persyaratanmu, sangat memenuhi. Sungguh tidak menyangka, semua ini terjadi hanya karena usia. Jilson menatap Monica yang melangkah pergi meninggalkannya. Bab 122, 10 Pembunuh Andalan. Berikan kuncinya padaku. Angel belum menghabiskan santapannya, namun Monica sudah menggendongnya untuk pulang. Setelah berpikir panjang, dia berjalan kembali lagi ke arah Jilson untuk mengembalikan kunci rumahnya. Dia sudah memutuskan semua, memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Jilson. Sudah sejak lama, pria yang akan menjadi pasangannya, harus memiliki persyaratan khusus yaitu, usia yang cukup dewasa, kalaupun ada yang seusia dirinya, masih bisa dipertimbangkan, tapi dia tetap tidak menginginkan pria yang usianya di bawah dirinya. Kamu sungguh-sungguh ingin mengusirku? Tanya Jilson sedih, bahkan dirinya pun tidak pernah bermimpi akan terjadi hal seperti ini. Kalaupun karena permasalahan usia, dirinya pun tidak mempermasalahkannya saat bersama Monica, dirinya bahkan sebenarnya lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan Monica, dirinya sudah berusia 25 tahun, usia yang cukup dewasa. Iya, Monica menatap Jilson serius, dan menengadahkan tangannya meminta kunci rumahnya. Demi papaku, kita tidak akan bercerai. Kecuali kalau kamu merasa risih karena usiaku yang lebih tua daripadamu, aku akan menyetujui perceraian itu. Sambung Monica. Aku tidak masalah, sedikit pun tidak mempermasalahkan usia. Bahkan menyukaimu saja aku belum mempertimbangkannya, bagaimana bisa aku mempermasalahkan ini? Istriku, sebenarnya kamu juga mencintaiku kan? Kamu justru khawatir karena mencintaiku, karena usiaku lebih muda darimu, ada rasa tak nyaman dari dalam hatimu, maka dari itu kamu menghindar dariku, bukan begitu? Bagaimana kalau kamu anggap saja aku berumur 25 tahun, aku pun akan memberitahukan pada semua orang bahwa usiaku 25 tahun, dan kamu pun tidak akan merasa malu saat kita jalan bersama, bagaimana? Siapa tahu, aku benar bukan usia 22 tahun. Coba kamu lihat, apakah usiaku seperti usia anak 22 tahun? Jilson tak tahu harus bagaimana lagi merayunya. Bicara yang serius saja, aku sedang tidak bercanda denganmu. Monica kembali dengan tatapan jutek bodoh amat. Semua yang aku ucapkan padamu, serius, aku harap kamu pun bisa menganggapnya serius. Kamu lebih kecil dariku, kamu pun sangat berprestasi, aku benar-benar tidak sepadan denganmu. Kalau suatu saat nanti kamu mendapatkan sosok wanita yang kamu sukai, aku bisa membantumu mengurus semua perceraiannya. Sekarang, berikan kunci rumah padaku. Monica melanjutkan perkataannya. Ini, Jilson mengambil kuncinya dan meletakkan tepat pada telapak tangannya. Untuk beberapa hari ini, lebih baik kita pisah sementara, aku berharap bisa mendapatkan beri watak harimu bahwa kamu sudah menemui wanita yang kamu idamkan. Monica mengambil kuncinya dan segera pergi. Meskipun dia merasa sedih, dia berusaha untuk meneteskan air matanya. Prinsip tetaplah prinsip, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa menerima dirinya menyukai lelaki yang jauh lebih muda darinya. Dan ketika Monica meninggalkan tempat, Jilson sungguh menyadari. Monica tidak sedang bercanda. Dia benar-benar ingin pisah dengan dirinya. Meskipun sebenarnya dia jatuh cinta pada Jilson, dia tetap sangat menghargai dirinya sendiri. Dia tetap tidak bisa menerima pria yang rentan usianya lebih muda dibandingkan dia, oleh karena itu, dia tetap memilih untuk mengakhiri semua hubungan ini. Apa ini yang dinamakan patah hati? Jilson tetap duduk melamun dengan pandangan kosong dalam rumah makan, terus membayangkan bahwa baru saja Monica tidak hanya mengakhiri hubungannya, tetapi juga meminta kunci rumahnya, dan tidak mengizinkan dirinya pulang ke rumah, hatinya semakin sakit. Saat itu, hatinya merasa sangat hampa, Monica meninggalkannya, dunianya seperti kehilangan warna. Tidak semangat mengerjakan apapun. Apa itu kekayaan, kekuatan, apa itu balas dendam, semua yang ingin dilakukannya tidak sebanding dengan Monica.
Dia sudah terbiasa dengan Monica, sudah terbiasa dengan Angel, Stella, Tommy, Beatrice, sudah terbiasa menjalani kehidupan seperti orang biasa, bahkan dia sangat merasa nyaman dengan kehidupan orang pada umumnya. Usiaku sebenarnya lebih tua darinya, usiaku sungguh memenuhi syarat untuk menjadi pasangan hidupnya, sekalipun dia adalah adikku, aku tak masalah selama bersamanya. Dia mengakhiri hubungan denganku, hanya karena usia Fendi yang lebih muda. Jilson tak lagi mampu berbuat apapun, dia menyamar sebagai Fendi, jauh lebih baik dari Jilson, tapi ada beberapa titik yang tidak menguntungkan, dia tak tahu harus berterima kasih pada Fendi atau tidak. Kalau saja dia tidak terluka saat di perairan dan Fendi yang sebenarnya tidak menghilang, dia dan Fendi akan berada di dunianya masing-masing, dan Fendi pun tetap tidak akan bisa bersama dengan Monica. Apakah aku perlu memberitahukan pada Monica usiaku yang sebenarnya? Tapi keputusan Monica sudah bulat bahwa dia adalah Fendi, apa dia masih bisa mempercayainya? Walaupun sudah memberitahukan kekuatannya sekalipun, Monica pasti akan tetap mempunyai alasan untuk merendahkannya, dia tetap mengira bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini adalah karena kekuatan yang dipelajarinya saat menghilangkan jejak beberapa waktu lalu. Sungguh, kali ini dirinya ingin sekali pulang ke rumah keluarga Lee dan mengambil surat keterangan keluarganya, lalu memberitahukan pada Monica siapa dirinya sebenarnya. Sebelum hubungan berakhir, usianya sebenarnya memenuhi kriteria Monica, dia dan Monica pasti bisa bersatu kembali. Dia menenangkan dirinya sendiri. Tapi, Monica tiba-tiba ingin berpisah dengannya, hatinya sangat hampa, dia khawatir dirinya benar-benar akan berpisah dengan Monica. Susie, kapan kamu datang? Hatinya terasa sangat hampa, setelah mempertimbangkan, akhirnya dia menghubungi adik sepupunya. Ini sudah turun dari pesawat, jarak dari bandara kota Gambir ke pusat kota lumayan jauh, kurang lebih 40 menit lagi sampai. Terdengar jawaban suara merdu dari ponselnya. Aku akan minta temanku untuk menyambutmu. Jilson mulai sedikit terasa tenang saat tahu dirinya akan bertemu dengan adik yang sudah hampir 8 tahun tidak bertemu. Kak, akhirnya kamu memiliki teman. Beneran, akhirnya ada yang bisa masuk ke dalam duniamu. Suara lembut itu menunjukkan nada terkejut. Ceritanya panjang, nanti kamu juga akan tahu. Jilson tersenyum menutup teleponnya. Senyumnya terasa datar. Setelah berpikir-pikir, akhirnya ia putuskan untuk menelepon Leo dan Tommy, adik sepupuku akan datang, kalian segera kemari, di rumah makan Western sekitar rumahku, kita akan menyambutnya. Baiklah, adik Jilson semuanya adalah wanita cantik, suara Tommy dengan penuh semangat menjawabnya. Navier, adik keenam Jilson cantik bagai boneka, dia sudah sungguh sangat menyukai wanita ini. Kabar baiknya, dengar dengan Susie jauh lebih cantik darinya, dia sangat menantikan pertemuan ini. Tidak sampai 20 menit, Tommy segera tiba di tempat Jilson, pun bersamaan dengan Leo. Justru, Leo ini tidak terlalu bersemangat terhadap wanita cantik, dia hanya jatuh cinta dengan rokoknya saja. Rumah makan Western pada umumnya tidak mengizinkan pengunjungnya merokok, dan arena hari ini ia melihat rumah makannya tidak terlalu ramai, dengan tampang Leo yang sangar dan tampak galak, beberapa pelayan wanita dalam rumah makan itu tidak berani menegurnya. Jelas sudah bahwa dia adalah salah satu bagian dari Jianghu, di hadapannya diletakkan 2 bungkus rokok, bahkan tak pernah sekalipun meninggalkan rokok saat berbincang dengan Jilson. Kakak tertua, sekarang mencari kami sudah bisa, kekuatan pun ada. Aku berasal dari ibu kota provinsi, tidak terbiasa berada di kota Gambir seperti ini. Menurutku, kekuatanmu tidak hanya di situ saja. Terlebih lagi, Susie adikmu salah satu master tingkat dewa, jika kalian bersatu, beberapa di antara mereka pasti akan menyerah bukan? Tak ada lagi orang kelaparan, kita usir mereka, atau kita bisa langsung memberinya pelajaran, dan mendominasi ibu kota provinsi, klan Yahenara sekalipun tak akan ada yang berani menentang kita, dan kita juga singkirkan mereka. Mulut Leo tidak berhenti dari setiap batang rokoknya. Karakter sifat Leo memang terbilang gila, selain bisa saja membiarkan Jilson yang dapat mengalahkannya sendiri, dia pun tidak mempedulikannya. Leo, kamu sendiri bagian dari Jianghu, apa kamu masih tidak memahami bahwa banyak di antara mereka yang memiliki hubungan perkelompok? Dan hubungan kelompok ini tidak mudah, bahkan ada banyak hubungan kelompok dari mereka yang kita pun tidak mengetahuinya. Hanya dengan menggerakkan beberapa di antara ini dan ingin menungsir mereka, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Aku berada di luar negeri, dan aku tidak pernah membayangkan untuk berkembang di Cina. Kalau mereka tidak menghalangi kita berarti bagus, kalau mereka menghalangi kita, kita bisa langsung utarakan mereka menghalangi kita, saat ini kita masih tidak boleh mengusik mereka. Jilson mencoba membuka pikiran Leo. Kak, meningkatkan seni bela diri itu ada 3 cara, berlatih, mencoba, berperang.
Beberapa di antaranya inilah yang membuat maju lebih cepat. Rio, senior di Jianghu itu hanya bisa menggunakan seni bela diri yang lama, dan sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berperang. Aku sangat berharap bisa mengalahkan Rio. Bagaimana kalau kita mencoba, jika bisa memenangkannya, bukannya lebih baik, dan kita masih bisa lari jika kita kalah. Berperang dengan Master tingkat dewa itu sudah prestasi yang bagus, sekalipun kita kalah, setidaknya bisa menambah pengalaman kita. Beberapa hari ini, aku berlatih keras, aku setiap hari berlatih gerakan menembak, dan aku semakin percaya diri dengan gerakan menembak ini. Oh ya, kamu menghabiskan uang hingga 6 triliun untuk membeli beberapa barang harta karun untuk apa? Kok aku tidak pernah melihatmu menggunakannya? Leo bertanya. Sementara ini aku tidak menggunakannya. Jilson tersenyum. Obrolan Jilson dan Leo hanya untuk menunggu kedatangan Susie, karena ditemani dengan Leo, Jilson tak lagi merasakan sakit hati. Dan tepat saat itu juga, ada 3 orang pria dan 1 orang wanita memasuki rumah makan tersebut. Mereka seperti ada suatu hal khusus. Begitu berjalan masuk, mereka memilih duduk tepat di sebelah meja Jilson. Keempat orang ini melihat Jilson dengan tatapan yang aneh dan menertawakannya. Leo, kamu ingin mencoba kekuatan Mas Temu? Dipantau dengan keempat orang itu, Leo sedikit menyipitkan matanya. Iya, gerakan menembak Liao Yuan ini semakin bagus, dan aku semakin memiliki kepercayaan diri akan kekuatan itu. Leo terus membicarakannya pada Jilson, tanpa menyadari di sekitarnya telah menambah 4 orang asing. Kamu sekarang punya kesempatan itu. Jilson tertawa. Di mana mereka? Leo terkejut. Dia berada di belakangmu, 10 pembunuh andalah Jianghu, ada 4 di antaranya telah membunuhku, 4 di antara adalah master, dan mereka sudah mengetahui jejakku. Bab 123, aku bisa seni bela diri. 4 master tingkat dewa. Leo membalikkan badannya dan melihat ada 3 pria dan seorang wanita sedang duduk di belakangnya. Keempat pria dan wanita itu masih terlihat muda, sekitar umur 25 atau 26 tahun. Jika diperhatikan dengan teliti, benar seperti yang dikatakan oleh Jilson, ada energi ki sejati di dalam tubuh mereka, seperti ada perasaan siap bertanding. Mereka telah mampu menyatukan energi ki sejati dalam tubuh mereka dengan sangat baik, yang itu merupakan kekuatan tingkat dewa yang ada di dunia. Saat Tommy berbalik dengan perasaan takut untuk melihat mereka, ada seorang pemuda yang tersenyum. Yang dikatakan oleh pemimpin ternyata memang benar, ada seseorang yang terlihat persis seperti dia, dan sedang berlatih seni bela diri dengan keras. Dia berencana untuk menampilkan sebuah drama tentang Pangeran Kucing Rakun. Kamu terlihat persis dengan pemimpin, jika pemimpin tidak mengatakannya kepadaku, aku akan benar-benar mengira bahwa kamu adalah Panglima Perang Luar Negeri, Jilson. Meskipun aku tahu kamu bukan dia, tapi melihatmu yang sama persis dengan pemimpin, dan berpikir untuk membunuhmu, membuatku merasa sedikit gugup. Aku akan berikan kamu 2 pilihan, menyerahlah dengan baik dan kemudian akan aku bunuh kamu, rasa sakitnya akan terasa lebih sedikit. Atau apakah kamu mau aku bunuh dengan susah payah setelah melewati pertempuran sengit? Pemuda itu perlahan berdiri dan mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Apakah mereka adalah orang kiriman Angga? Leo sedikit mengernyit, wajahnya terlihat berwibawa. Meskipun Leo memiliki kepribadian yang sombong, tapi dia bijaksana, ada orang yang boleh bergerak dan ada orang yang tidak boleh bergerak, hatinya sudah memperkirakannya dengan jelas. Dia bukan orang yang bodoh, dan dia lebih suka bertarung dalam pertarungan yang nyata daripada pertarungan yang tidak pasti. Dengan bantuan Jilson, dia berani bertarungan dengan Rio. Dia tahu bahwa Jilson adalah master tingkat dewa dengan kekuatan tersembunyi. Tapi, tanpa bantuan Jilson, jika ada orang yang bertindak, dia hanya berani memikirkannya saja, tidak benar-benar berani melakukannya. 4 master tingkat dewa, dan kekuatan dari masing-masing orang lebih tinggi darinya, dia tidak yakin bisa bertarung melawan mereka sendirian. Dia tidak mengira, ternyata Angga begitu kuat, selain dirinya, dia juga menemukan 4 master lain yang lebih kuat darinya. Bukan Angga, tapi Fendi. Jilson menggelengkan kepalanya pelan. Fendi. Tommy membeku sesaat ketika mendengar nama yang dikenalnya disebut. Iya, Fendi. Sejak ibu kandung Fendi menghilang, sampai Denny Han juga menghilang, aku sudah mencurigai Fendi. Mereka dapat menemukanku dengan mudah, juga karena Fendi. Aku tidak akan salah menebak, identitasku dan Fendi benar-benar tertukar. Dia suka dengan identitasku, makanya dia ingin selamanya menjadi Jilson, dia ingin membunuhku. Kata Jilson. Ternyata Fendi, bajingan itu, benar-benar tidak tahu terima kasih. Leo pintar, dia segera sadar setelah mendapat sedikit arahan oleh Jilson. Iya, berpikirlah untuk menyelesaikan keempat orang ini terlebih dahulu. Jilson menganggukkan kepalanya pelan. 3 lawan 4, 2 master tingkat dewa lawan 4 master tingkat dewa, Kak, kamu yakin? Tanya Leo. Tidak yakin, kata Jilson. Tidak yakin.
Mata Leo menjadi linglung. Iya, aku tidak yakin, cepat kita lari. Setelah Jilson mengucapkan 5 kata terakhirnya, tiba-tiba dia menembakkan sebuah jarum terbang ke 4 pembunuh itu, dan langsung melompat keluar restoran. Kak, aku pikir kamu bisa mengalahkan mereka. Leo tidak mengira bahwa Jilson akan berlari, dia juga segera menarik Tommy dan melompat keluar restoran. Saat ketiga orang itu berlari keluar restoran, mereka melihat api dari atas gedung di seberang mereka, suara tembakan terdengar, ada banyak peluru yang ditembakkan ke arahku. Pada saat yang sama, banyak tentara dengan mengenakan seragam militer datang dari segala arah. Sekitar beberapa orang, setelah mereka berlari menuju Jilson, mereka segera berjongkong dan menembakkan senapan otomatisnya ke Jilson. Mereka membawa banyak prajurit untuk menyerang kita. Kata Leo sedikit membeku, dia menginjakkan kakinya di tanah dan segera menendang balok bata untuk memblokir peluru yang datang. Omong kosong, mereka adalah orang-orang Fendi. Fendi sekarang sudah menggantikanku, sebagai pemimpin Panglima Perang Dunia, dia ingin membunuhku. Pasti tidak mungkin dengan mudahnya dia hanya mengirimkan 4 pembunuh itu, dia pasti akan mengirim beberapa anak buahnya. Setidaknya ada 1000 tentara yang sedang penyergap di sekeliling kita, ditambah lagi dengan 4 master pembunuh. Bagaimana kita bisa melawannya? Lari! Kecepatan bicara Jilson mulai terdengar cemas, melihat sekelompok besar tentara yang sedang menembaki dirinya, dia dengan cepat melintas di belakang mobil mewah Maybach. Banyak peluru yang menghantamnya, saat dia bersembunyi di sisi lain Maybach, tiba-tiba mobil itu ditembaki sehingga menimbulkan banyak lubang peluru. Pada saat yang sama, keempat pembunuh itu sudah keluar dari restoran. Keempat pembunuh itu sempat terhalang oleh jarum terbang yang ditembakkan Jilson, saat melihat Jilson melarikan diri, mereka sangat marah. Jilson yang bersembunyi di belakang mobil dan melihat keempat pembunuh itu telah keluar, dia segera mengulurkan kedua tangannya ke bagian bawah mobil, lalu mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Terdengar suara teriakan, mobil mewah dengan panjang 5 meter itu seketika terbang ke arah 4 pembunuh itu. Keempat pembunuh itu yang melihat ada sebuah mobil mewah sedang terbang ke arah mereka, dengan cepat mereka mundur. Dengan suara yang keras, mobil mewah Maybach itu masuk ke pintu utama restoran. Bunuh mereka! Seseorang tentara asing berteriak dalam bahasa Vietnam, ribuan tentara segera keluar dan mengepung Jilson dari segala arah, dan membanjiri mereka dengan tembakan. Beberapa tentara asing ini, bukan tentara biasa, semuanya adalah tingkat elit. Ketika tentara-tentara asing ini datang, Leo tidak ingin terluka oleh mereka, dia segera mengeluarkan energi ki sejatinya, kekuatan energi ki sejati Leo telah menyapu setengah dari mereka. Para tentara yang melihat Leo mengeluarkan energi ki sejatinya, segera menarik tubuhnya sedikit dan menempatkan senapan di depannya. Melihat energi ki sejati Leo mengenai tubuh mereka, mereka segera mengencangkan otot-otot mereka untuk melawan, setelah mengeluarkan kekuatan terdalamnya, tubuh itu mundur beberapa langkah ke belakang, beberapa tentara yang terkena energi ki sejati, segera bangkit dan bergegas ke arah Leo. Sial, semuanya bukan orang biasa. Melihat bahwa beberapa tentara ini lebih baik dari orang biasa, Leo langsung terpana dengan mata terbelalak. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela dirinya, mereka juga takut pada lautan orang. Mereka tidak takut pada anak-anak TK, itu adalah tentara yang berlatih keras setiap hari. Di medan perang, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri yang dimiliki, kekuatan yang dia berikan selalu kecil. Tommy, prajurit-prajurit ini ditambah dengan keempat pembunuh itu sudah cukup untuk membunuh kita, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita akan menahan mereka untukmu, kamu cepatlah menelpon Jaiden. Ketika sekelompok tentara bergegas di depan Jilson, ada seseorang tentara dengan cepat mengangkat senapannya dan membidik Jilson. Jilson segera mengeluarkan energi ki sejatinya dan bergegas ke dalam kerumunan untuk melawan mereka. Tentara itu memasuki tingkat elit. Meskipun tidak ada energi ki sejati, tapi dia bisa menggunakan ototnya yang kuat untuk melawan master yang sudah mengeluarkan energi ki sejatinya. Kecuali master kelas dewa, kalau tidak, energi ki sejatinya yang dilepaskannya tidak bisa mencapai kekuatan untuk kelompok besar. Melihat bahwa Jilson telah menarik begitu banyak orang untuk mengepung mereka, Tommy merasa ketakutan. Dengan cepat dia mengeluarkan ponselnya, dan dengan tangan gemetar dia menelpon Jaiden. Jaiden, kita diburu lagi. Kali ini lebih banyak orang yang datang. Di jalan Heping, cepat bawa saudara-saudaramu untuk datang membantu. Baru saja dia selesai berbicara, seorang tentara mengangkatnya dengan bayonet. Ekspresi wajahnya tiba-tiba seperti kertas putih kosong, dia begitu ketakutan sehingga mundur secara langsung. Tentara itu terus menyerangnya dan menikamnya dengan bayonet. Dia melangkah mundur dengan cepat, menghindari bayonet tentara itu lagi. Hah, ada begitu banyak tentara, aku sama sekali bukan tandingannya. Wajah Tommy tertutup oleh keringat, dan pakaian di seluruh tubuhnya sudah basah.
Ketika tentara itu menikamnya lagi dengan bayonet, dia segera berjongkok untuk menghindari bayonet tentara itu. Seni bela diri tentara itu bagus, aku tidak menyangka Tommy bisa menghindari 3 tembakannya. Melihat Tommy berjongkok di tanah, dia membeku sesaat. Tommy juga tidak menyangka dia bisa menghindari 3 pisau yang datang kepadanya, dan pemandangan yang mengejutkan adalah melihatnya berjongkok di tanah. Tiba-tiba, Tommy berpikir sejenak, dia meninju ketiak tentara itu dengan kepalan tangan. Tentara itu tiba-tiba menunjukkan rasa sakit di wajahnya, dan akhirnya terjatuh. Dengan sekejap, senapan tentara itu jatuh ke tanah. Ternyata aku bisa mengalahkan tentara ini. Tommy tidak pernah mengira dia bisa melakukannya, dia juga sedikit terkejut saat melihat tangan yang baru saja digunakan untuk meninju. Tentu saja, kamu sekarang sudah memiliki energi ki sejati di dalam tubuhmu, hanya saja kamu belum boleh mengeluarkannya. Kamu sudah menjadi master tingkat menengah, kekuatannya jauh lebih hebat dari semua orang di sini. Murid Jilson, bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan mereka? Jilson melemparkan tentara yang ada di tangannya, lalu dia berbalik dan menatapnya dengan marah. Apa aku benar-benar bisa seni bela diri? Tommy memandangi kedua tangannya yang gemuk dengan heran, dan dia melihat ada seorang tentara yang berlari ke arahnya, dengan cepat dia mengalahkan tentara itu. Ternyata aku bisa seni bela diri. Merasakan energi ki sejati berputar di sekeliling tubuhnya, dan melihat tentara yang baru saja dipukulnya terbaring di tanah, wajah Tommy terlihat terkejut. Setelah berpikir, dia segera bergegas masuk dalam kerumunan. Bab 124, Roda Angin dan Api Tidak Terkalahkan. Seni bela diri yang Jilson berikan kepada Tommy adalah Tai Chi. Tai Chi adalah kekuatan master faksi Wudang, yang Jilson dapatkan ketika dia mengambil faksi Wudang 2 tahun lalu. Seni bela diri ini cukup rumit, harus memperhatikan langkah demi langkah, mengkombinasikan kekakuan dan kelembutan. Setelah melakukan latihan, kekuatannya menjadi luar biasa, implisit, terus-menerus, fleksibel, cepat dan lambat, gerakannya seperti air yang mengalir. Itu dapat menghindari gerakan membunuh musuh dengan metode tubuh yang indah dan melakukan serangan balik dengan metode tubuh menghindar, itu secara efektif bisa membunuh pihak lain. Tommy adalah seseorang dengan karakter yang kasar. Dulu saat dia belum bisa seni bela diri, dia biasa bertarung dengan kuat. Demi melindungi Fendi, dia sering dipukuli orang hingga mimisan. Sekarang setelah dia sudah menguasai seni bela diri, dia seperti kayu bakar bertemu api. Dalam hatinya, Jilson juga teman baiknya. Sekarang Jilson dalam kesulitan, dia tidak akan pernah melarikan diri. Dia akan berjalan bersama dan belajar seni bela diri dengan baik. Dia ingin mencari semua musuh yang mengancam kehidupan Jilson. Ketika Tommy bergegas masuk ke kerumunan, para tentara asing yang melihat Tommy tiba-tiba masuk, melihat Tommy bertindak seperti itu, membuat mereka sedikit tertegun dan segera mengangkat bayonet untuk menikamnya. Tommy belum memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Dia masih takut dengan bayonet musuh yang menyilaukan. Dia segera melangkah mundur untuk menghindari bayonet dari musuh. Dia adalah orang yang cerdas, Jilson mengajarinya sedikit seni bela diri. Dia melihat bahwa para tentara tidak punya waktu untuk menarik kembali setelah menusuk bayonet. Dia berpikir sejenak dan kemudian segera mengambil langkah maju, memukul wajah tentara dan seketika para tentara itu langsung terbaring di tanah. Kemudian, seorang tentara lain menikamnya, dan dia bersandar pada tubuh tentara itu dan berbalik di belakangnya. Tentara itu berbalik untuk menatapnya, dia langsung memukul sikunya dan menjatuhkan tentara itu ke tanah. Kebugaran fisiknya, Jilson dan Leo jauh lebih baik dari para tentara ini. Para tentara ini memberikan mereka 10 pukulan, dan mereka tidak jatuh, tetapi saat mereka hanya memukul para tentara itu dengan 1 pukulan, dan banyak tentara yang kemudian kehilangan kekuatan tempur mereka. Beberapa tentara itu dapat menghentikan serangan dari Jilson dan Leo, tapi mereka tidak bisa menghentikan tinju mereka. Dengan cepat, sekelompok tentara jatuh berguguran di depan Jilson dan 4 pembunuh itu keluar dari jendela. Jilson tidak berani menghina keempat pembunuh itu. Dalam genggamannya ada sebuah jarum terbang, kemudian keempat pembunuh itu bergegas melesat ke samping. Tentara takut akan lautan orang, namun kerumunan itu juga takut terhadap pada serangan pejuang kelompok. Jilson tidak ingin terluka, dia segera merasakan jarum terbang dari tubuhnya, dan mengarahkannya kepada para tentara itu dengan keras. Ha! Ada sebuah teriakan dan banyak tentara yang berjatuhan ke tanah. Lari! Jilson berbalik dengan energi ki sejati. Dia menarik Leo di tangan kirinya, Tommy di tangan kanannya, dan berlari cepat ke ujung jalan. Para tentara itu tidak berani menembak dengan senapan ketika mereka bertarung melawan Jilson, mereka takut menyakiti orang-orang mereka sendiri, hanya Jilson yang berani menembak ketika mereka melarikan diri dan tidak ada seorang pun di pihak mereka. Melihat Jilson lari, mereka segera berjongkok di tanah, mengangkat senapan dan menarik pelatuk ke arah mereka.
Jilson, Leo dan Tommy berlari di jalur es. Saat melarikan diri, Leo sengaja menginjak sepotong kotak aspal untuk memblokir peluru mereka. Kakak sepupu, siapa yang membunuhmu? Ketika Jilson berlari, seorang gadis muda tiba-tiba menyusul mereka, berjalan berdampingan dengan mereka. Tiba-tiba seorang gadis kecil berlari di sampingnya, Leo berteriak kaget karena merasa dikejutkan olehnya. Hei, kamu di sini. Jilson juga ikut kaget, dia melirik gadis di sebelahnya dan wajahnya langsung berubah. Itu adalah adik sepupunya, Susie. Susie ada di sini sekarang, keluarga Lu di sini, Tuan Jimmy Lu ingin sekali menemukan penggantinya. Dia ingin menjadikan Jilson sebagai pemimpin keluarga, dia pikir Jilson mungkin berada di Pulau Jepen, akhirnya pergi mencari ke Pulau Jepen. Malah tidak terpikirkan, bisa menimbulkan pertempuran dengan organisasi naga hitam. Dia baru saja mengalahkan dua master tingkat dewa, dari Pulau Jepen naik pesawat kembali ke kota Gambir untuk menemukan Jilson. Namun, dia perlu naik taksi baru tiba di kota Gambir, dan melihat bahwa Jilson sedang melarikan diri dari kejaran pembunuh. Dia juga seorang yang suka membuat onar. Dia sudah terbiasa dengan pertempuran semacam ini. Tidak ada rasa canggung di hatinya, dia langsung menyusul Jilson dan melarikan diri bersama mereka. Adik sepupunya merupakan seseorang yang luar biasa. Perkenalkan, ini adik sepupu Susie, Putri Kaisar Zein, salah satu dari dua seniman bela diri, dengan kekuatan master. Dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, seni bela diri yang dia kuasai adalah baju besi dan senjata yang dia kuasai adalah sepasang palu tuan tak terkalahkan seberat 800 pound. Jilson memperkenalkannya kepada semua orang sambil berlari. 800 pound yang tak terkalahkan. Setelah mendengarkan perkataan Jilson, Tommy tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Dia sekali lagi melihat Susie. Dia melihat Susie tingginya hanya 1,6 meter, tubuhnya mungil, pakaian yang dikenakan merek Prada, penuh dengan fashion, rambut panjang, poni di dahinya dipotong sangat pendek. Seperti poni pendek yang sedang populer saat ini. Sepasang matanya besar dan jernih, terlihat cantik dan imut. Ini jelas peri kecil yang cantik, tidak seperti orang yang bisa seni bela diri. Gadis ini, dia terlihat lebih cantik daripada Navier. Tommy tahu mengapa Jilson menyukai Susie, dia tampak lebih cantik dari Navier, lebih banyak temperamen. Kakak sepupu, kamu sudah berjanji padaku. Ketika aku berumur 18 tahun akan menikahiku. Tahun ini aku berumur 17 tahun. Lalu kapan kita akan menikah? Susie mengabaikan Tommy, dan langsung menanyakan ke Jilson. Saat kecil, aku hanya bercanda saja. Kita adalah saudara sepupu. Bagaimana aku bisa menikahimu? Lagi pula, kita sekarang sedang dikejar dan akan dibunuh oleh orang-orang, jadi bisakah kita tidak membahas topik ini? Kata Jilson tidak berdaya. Bukan benar-benar saudara sepupu. Keluarga besar kami sering menikah dengan sepupu, dan aku mengatakan kepada kakek aku, dan kakek berkata, dia senang melihat kamu mau menikah dengan keluarga Zhao kami. Kakak sepupu, siapa orang yang ingin membunuhmu? Aku membantumu menyelesaikannya, kata Susie kepada Jilson. Fendi, seorang anak yang bertukar identitas denganku. Dia mendambakan kekayaanku, dan ingin mengambil kekayaanku untuk dirinya sendiri, kata Jilson. Lalu dia mengirim mereka semua ini untuk membunuhmu. Susie bertanya. Benar, Jilson mengangguk dengan lembut. Kalau begitu tidak perlu lari, aku akan membantumu menyelesaikannya, dan kamu akan menikahiku. Tiba-tiba Susie berhenti. Adik perempuan, jangan berhenti. Ada 4 master tingkat dewa yang ingin membunuh kita dan ada lebih dari 1000 tentara elit. Mereka semua punya senjata, kita bukan tandingan mereka. Saat Susie berhenti tiba-tiba, Tommy, Jilson dan Leo telah melompat keluar 10 meter. Melihat Susie tidak bergerak, Tommy, Jilson, dan Leo dengan cepat berhenti dan kembali untuk mencarinya. Sampah. Susie melirik ke 4 pembunuh dan tentara yang mengejar mereka. Ada raut penghinaan di wajah, lalu dengan membusungkan dadanya, dia berjalan langsung ke 2 mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dengan satu napas, Susie menembus kaca mobil dan meraih kusen pintu mobil. Dengan satu napas, Susie menembus kaca mobil satunya dan juga menarik kusen pintu mobil. Lagi-lagi, tangannya sedikit menekan kedua mobil itu segera bergerak di tanah, dan menjadi 2 senjata di tangannya. Gawat, melihat Susie bisa mengambil mobil dengan satu tangan, Tommy dan Leo segera melebarkan mata mereka. Dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan seni bela diri lebih unggul dari kita. Jilson memandangi sepupunya dengan tatapan pahit. Putri Kaisar Zein ini, sejak kecil sudah luar biasa destruktif. Bahkan Kaisar Zein, penguasa selatan, sakit kepala ketika melihat aksi putrinya. Saat ini dia kekurangan orang di sekitarnya, dan tidak dapat menemukan orang, akhirnya meminta adik sepupunya untuk datang.
Sekarang dia sudah membuat adik sepupunya ini datang, dia tidak tahu apakah masa depannya akan menjadi baik dengan berkat atau bahkan dengan kutukan. Ketika 4 pembunuh besar dan ribuan tentara bergegas ke arah mereka, Susi berjalan mendekati sepasang mobil. Senjatanya adalah sepasang palu tuan yang tak terkalahkan seberat 800 pound. Sekarang dia tidak punya senjata, hanya dapat mengandalkan 2 mobil itu. Ketika para tentara semakin mendekati mereka, Susi juga berjalan ke arah mereka dengan sebuah mobil. Sambil berjalan, kakinya melewati tangga di bawahnya. Pada saat yang sama, dia berbalik dengan lembut mengangkat mobil di tangannya. Kemudian, dia bergerak semakin cepat, dan perlahan-lahan, menerbangkan kedua mobil itu dengan ganas. Roda angin dan api tidak terkalahkan. Ini adalah gerakan seni bela diri Susi sendiri. Dia memberi sebuah raungan manis dan segera bergegas ke kerumunan yang berseberangan dengan 2 mobil. Titik. Melihat pemandangan ini, pandangan mata Jilson, Tommy dan Leo semuanya menjadi aneh. Bab 125, 4 lawan 4. Elite Master, hanya kualitas kekuatan diri saja yang tergolong lebih ahli jika dibandingkan dengan orang biasa. Mereka juga tidak memiliki energi apapun, hanya tubuhnya yang terasa kuat. Sekuat apapun mereka, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Susi yang mengangkat 2 kendaraan roda 4 dengan tangannya. Ketika dengan cepat Susi menjentikkan kedua mobil di tangannya, beberapa tentara yang tepat berada di hadapannya itu terbang hanya dengan 1 sentuhan saja. Meskipun tentara itu berlatih dengan kesungguhan mereka, tetap saja tidak mampu menahan teriakan saat melihat situasi seperti itu. Sungguh tak disangka wanita lugu ini ternyata sungguh galak, keempat pembunuh andalan itu bergegas mengambil senjata mereka. Mereka baru pertama kali melihat kekuatan Susi, seakan memberikan kejutan yang luar biasa, mereka pun segera berlari keluar. Begitu mendarat, tubuhnya berlumuran darah, nyaris melumuri tubuh Susi. Grandmaster Fendi selanjutnya segera mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan aba-aba dengan keras, tembak. Tiba-tiba, prajurit yang akan maju berikutnya mengarahkan pistol ke arah Susi, kegelapan di tempat itu dipenuhi dengan cahaya api. Hati-hati, pandangan Leo sedikit membidik ketika melihat para prajurit itu mengarahkan tembakan ke arah Susi. Dia tidak apa-apa, Leo mengeluarkan senyuman menggoda. Saat para prajurit itu mengarahkan senjatanya ke arah Susi, Leo dan Tommy terkejut, tubuh mungil Susi dipenuhi banyak pelindung eman, di saat yang bersamaan, ia telah menjadi gadis emas mungil, seluruh tubuhnya berbalut keemasan, dan mengeluarkan naga emas. Naga emas ini mengaum ke hadapan para prajurit, mengelilingi tubuh Susi, melindungi tubuh Susi dari bagian luar, dengan sigap menimpal seluruh peluru yang mengarah pada Susi. Level Master tingkat Dewa lanjutan, sungguh terlindungi. Melihat kejadian itu, Leo sesaat gemetar tercengang melihat ke arah Jilson. Dia bukan master tingkat dewa, dia memang terlahir menjadi 2, kualitas tubuhnya sejak kecil sudah merupakan elite master, karena dia tidak hanya memiliki kekuatan spiritual, dia juga memiliki kekuatan tubuh, pamanku melatihnya menjadi seorang master, dia hanya master tingkat dewa dasar tapi sudah memiliki kemampuan tingkat dewa lanjutan, maka dari itu bisa memiliki pelindung tubuh, dan ini adalah kelebihannya sejak lahir. Berlatih seni bela diri, dia jauh lebih memahaminya dibandingkan kita, kemampuan dan bakat tidak akan pernah kalah dengan putri dari klan Yehenara. Dengar-dengar, putri klan Yehenara baru berusia 18 tahun sudah memiliki level master tingkat dewa lanjutan. Kalau saja Susi tidak lebih mementingkan untuk bermain dan bersenang-senang, tidak menutup kemungkinan akan sebanding dengan putri Turmalin. Jilson menjelaskan. Susi tidak tertarik dengan latihan bela diri. Leo terkejut. Dia, dalam waktu 1 tahun bisa berlatih 7 hingga 8 kali sudah merupakan prestasi bagus baginya. Dia hanya memiliki bakat dari lahir, tidak perlu berlatih, maka kemampuannya pun akan terasa dengan sendirinya. Jilson menghela nafas diikuti gelengan kepalanya. Tapi, meskipun Susi memiliki kekebalan tubuh yang kuat itu karena dia memiliki master tingkat dewa lanjutan, tubuhnya sebenarnya juga tidak mampu menahan begitu banyak peluru. Semakin banyak peluru yang ada di pelindung dirinya, maka dalam tubuhnya akan semakin terasa berat dan parah. Beberapa prajurit yang menyerangnya dari depan, saat dia menggerakkan mobil, itu demi menghindari beberapa peluru. Tapi jikalau prajurit itu langsung menembaknya, pelindung tubuhnya akan keluar, maka dia seperti menjadi manusia biasa. Meskipun dia sedikit ceroboh, tapi dia pintar. Saat prajurit itu ingin menembaknya, badannya kemudian langsung berputar menjentikkan mobil yang ada di sekitarnya. Sama halnya seperti bermain bowling, langsung menyambar semua prajurit. Dan begitu mobil-mobil itu dilempar, tak terhitung jumlah prajurit yang berguguran. Setelah itu mobil-mobil itu menghancurkan pertahanan prajurit, satu persatu terus dilemparnya. Mana mungkin prajurit itu bisa menahannya?
Terlebih lagi disusul dengan jurus api yang menyambarnya. Dalam 2 hari ini Susi telah mengalahkan kurang lebih 200 prajurit. Dia segera bersembunyi di balik mobil yang berhenti di nahu jalan untuk menghindari peluru. Melihat dia kembali ingin menjentikkan beberapa mobil yang ada, wajah beberapa prajurit yang diutus oleh Fendi tiba-tiba raut mukanya berubah. Kedatangannya di bawah perintah Fendi, dia mengira bahwa Jilson yang ada di hadapannya ini hanya sebuah penyamaran yang ingin menyamar dan mengambil kemampuan saja. Saat ini ketika melihat sosok Jilson yang begitu tangguh, terlebih lagi banyak master yang mengelilinginya, tiba-tiba hatinya merasa tak tenang. Jilson palsu ini, kekuatannya sungguh sudah menyamai kakak tertua. Dan gadis yang tiba-tiba datang membantunya, kemampuannya sungguh tak dapat terelakkan, kemampuan kuat bisa bertarung dengan 4 pekerja. Tidak cukup 2.000 orang, paling sedikit harus ada 6.000 orang. Tidak, jika diteruskan seperti ini, khawatirnya mereka akan terkalahkan semua, dia pun akan bertanggung jawab pada prajuritnya. Barusan dia hanya ingin mencari tempat peristirahatan, kemudian melihat beberapa prajurit. Mereka hanya tentara biasa, yang juga demi mendapatkan sejumlah uang, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit China yang tidak memiliki kepercayaan. Apa yang mau dipukul? Pekerjaan ini, sudah tidak mau mereka kerjakan, tidak masalah tidak mendapatkan uang, karena bisa melanjutkan hidup adalah yang terpenting. Kekalahan itu seperti gunung yang runtuh, beberapa prajurit tersebut lari terbirit-birit, prajurit yang diutus Fendi untuk memata-matai sedikit kegiatan Jilson pun ikut lari terbirit-birit. Begitu Susi turun tangan sekali saja, sudah berhasil mengusir ribuan prajurit, dan hanya menyisakan 4 pembunuh andalan. Saat 4 pembunuh andala itu membawa orang lain untuk membunuh Jilson, jalan ini nyaris seperti sedang diobral oleh mereka, hanya tersisa pelayan wanita cantik di beberapa kafe yang bersembunyi di pojokan dan tidak berani keluar melihat keadaan. Kakak, 4 lawan 4 kira-kira kita bisa menang tidak? Kekuatan Tommy memang masih belum terlalu bagus, tapi ada adik sepupumu, aku dan kamu, seharusnya kita bisa mengalahkan mereka, bukan? Leo pucat dikejutkan oleh Susi, segera mengambil punting rokoknya. Sepertinya hanya sebuah lorong waktu, kedatangan Susi menerangkan segalanya. Sekarang, mereka pasti bisa mengalahkan 4 pembunuh andalan. Bagaimana kalau kita PK 1 lawan 1 saja? Barusan kamu melatih gerakan menembak Liao Yuan, tapi tetap masih membutuhkan pengalaman. Susi meskipun kekuatannya tangguh, tapi dia sedikit ceroboh, perang semakin berlangsung lama, dia belum tentu bisa mengalahkan lawan. Hanya dengan sedikit kepintaran lawan dibandingkan dirinya, bisa memanfaatkan hal ini. Tommy pun tidak mungkin menang, tapi setidaknya jika pertarungan kali ini bisa diselesaikannya, dia seharusnya bisa naik level menjadi Elite Master tingkat lanjutan. Aku sekarang sudah tidak mempedulikan kekuatan diriku sendiri, yang aku butuhkan adalah melatih kekuatan tim. Jelas Jilson. PK, bagaimana menurut kalian? Kalian mau PK dengan kita? 4 pembunuh andalan yang mendengar tawaran Jilson berteriak. Seluruh jalanan sudah lengang oleh ulah imep pembunuh andalan itu, sepi tanpa suara, semua prajuritnya pun lari dibuatnya, sekarang pas tersisa 4, Jilson, Susi, Leo dan Tommy. Mereka berempat saling bertatapan, Jilson terlihat sedikit pucat, sepertinya bagian tubuhnya mengalami cedera yang cukup dalam, dia bukan Jilson yang asli, seharusnya lebih mudah untuk dikalahkan. Sementara itu, Leo dan Susi kekuatannya juga tidak terlalu stabil, jelas sudah bahwa Susi baru naik level, tidak memiliki kekuatan dasar, dan wanita itu hanya saat berkelahi saja terlihat ceroboh, jika benar-benar mulai berperang dengan mereka, belum tentu juga akan menjadi musuh mereka. Kekuatan Leo pun tidak sebanding dengan mereka, seni bela diri mereka sudah terbilang tak bisa diragukan lagi, perlahan sudah memasuki tingkat Master Dewa lanjutan, gairah dalam tubuh mulai melonjak, membuat mereka tak sabar lagi untuk melakukan perubahan waktu. Kekuatan Leo, kurang lebih hanya di tingkat Master Dewa dasar, sementara mereka menuju tingkat lanjutan. Dan Tommy, hanya sebuah sampah yang tidak ternilai. Mereka adalah bagian dari 10 pembunuh andalan, jika tidak dapat mengalahkan sekelompok orang-orang palsu ini, mungkin saat mereka kembali nanti akan mendapat penghinaan. Saat ini, mereka sudah berada di urutan terbawah 10 pembunuh andalan, jika misi ini pun tidak berhasil, bisa jadi mereka akan dikeluarkan dari urutan pembunuh andalan itu. Dan Fendi sudah menyiapkan uang miliaran dolar untuk melenyapkan mereka yang palsu. Baiklah, aku terima tawaran PK dari kalian. 4 pembunuh andalan itu akhirnya memutuskan melakukan PK ini. Silakan kalian terlebih dahulu mengutus perwakilan PK. 4 pembunuh andalan itu bertanya. Pukulan adik sepupuku barusan juga tidak kalah menarik, aku pun sudah 7-8 tahun ini tidak berjumpa, ingin sekali melihat kemampuannya sekarang, perwakilan pertama dari kelompok kita, aku serahkan untuknya. Jilson tertawa. Melihat Susi yang tiba-tiba menghilang, mereka semua terkejut.
Bersambung.